wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Meandrianko dari kelas 2D Perbankan Syariah, nomor NIM 205231139. Sejarah perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di desa Janti. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755. Akibat dari perjanjian tersebut, wilayah Kerajaan Mataram terbagi dua. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang pada awalnya dimiliki Kasunanan Surakarta harus diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sebanyak setengahnya, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Pembagian kekuasaan terbesar di Jawa ini telah membawa kesedihan bagi rakyat Jawa. Sementara Belanda mendapat banyak keuntungan dari perjanjian tersebut, dan kekuasaannya semakin kuat untuk digunakan di tanah Jawa. Bisa dikatakan bahwa setelah perjanjian ditandatangani, maka Jawa jatuh ke kekuasaan VOC dan berlangsung hampir selama 2 abad. Dengan kata lain, perjanjian konflik ini, taktik Belanda lainnya adalah alat untuk memecah belah bangsa Indonesia. Awal sejarah perjanjian Giyanti adalah pertikaian antara anggota kelompok warga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram. 3 tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhunan Pakubuwono II, serta Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II adalah kakak dari Pangeran Mangkubumi. Keduanya adalah putra Amangkurat IV, Raja Mataram dari tahun 1019 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said adalah salah satu cucu dari Amangkurat IV. Raden Mas Said mengklaim haknya atas tahta Mataram yang dikuasai Pakubuwono II karena dibatalkan, yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung Amangkurat IV yang seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai pengurus dari Amangkurat IV. Tetapi karena ia kelompok kebajikan VOC, maka ia diasingkan ke Sri Lanka sampai meninggal dunia. VOC kemudian mengangkat putra Amangkurat lainnya, yaitu Pangeran Prabaisuyasa, sebagai penguasa dari Mataram selanjutnya. Prabaisuyasa kemudian digelari Pakubuwono II 1745 sampai 1749 dan memindahkan letak istana dari Kartosuro ke Surakarta. Dan sejak itu berdiri Kasunanan Surakarta sebagai turunan dari Kerajaan Mataram. Berdasarkan hal ini, Raden Mas Said memberontak terhadap VOC untuk mengembalikan pernyataan yang menuntut haknya sebagai pewaris Mataram. Tetapi rupanya bukan hanya Raden Mas Said yang berhak atas tahta, begitu pula dengan Mangkubumi. Pada 1746, ia meminta jabatan VOC di Semarang agar dapat menjadi raja. Tetapi mendapatkan tanggapan, ia kemudian bergabung dengan Raden Mas Said untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Untuk itu, putri Mangkubumi, Raden Ayu Inten, dinikahkan dengan Raden Mas Said, dan mereka berdiam di tengah hutan yang terletak di sebelah barat Surakarta. Kelak wilayah itu dikenal dengan nama Yogyakarta. Mereka memberontak dengan cara bergerilya dan membuat Kasunanan Surakarta kewalahan.
Hingga Pakubuwono sakit, Mangkubumi memanfaatkan informasi ini sampai pada 11 Desember 1749 ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya dengan gelar Pakubuwono III. Ketika Pakubuwono II meninggal pada 20 Desember 1749, sebelumnya ia dipaksa menandatangani berjanji untuk memberikan kewenangan pada VOC untuk mengangkat raja baru penggantinya. VOC yang tidak bersedia mengangkat Mangkubumi kemudian mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Soehardi sebagai Pakubuwono III. Mangkubumi dan Raden Mas Said terus menyerang VOC dan Kasunanan Surakarta dari selatan, utara, dan barat dengan bantuan Panglima Perang Mangkubumi yaitu Pangeran Hadiwijaya. Raden Mas Soehardi yang memiliki banyak pengalaman menjadi bingung dan panik, terlebih dulu usianya masih 17 tahun. VOC kemudian mengutus Tumenggung Sujanapura untuk mengaruhi Raden Mas Said sehingga bingung dan berpisah dari Mangkubumi. Utusan VOC juga membujuk Mangkubumi dengan iming-iming separuh wilayah Mataram jika berhenti memberontak. Pada 22 September 1754, kemudian diadakan pertemuan pembuka dengan Nicholas Herting sebagai utusan VOC dalam sejarah Perjanjian Giyanti. Terjadinya sejarah Perjanjian Giyanti tidak konflik karena dalam perjanjian kelompok tersebut Raden Mas Said tidak diikut sertakan. Informasi mengenai penyebabnya kurang jelas, namun kurang lebih sepertinya disebabkan oleh karena perselisihannya mengenai tatah dengan Mangkubumi dalam sejarah Perjanjian Giyanti. Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh bersama dan memberontak. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengumpulkan sekelompok VOC, lalu pada Februari 1756 ia terbang mendekati Keraton Baru Yogyakarta. VOC kemudian mengadakan perjanjian Salatiga pada 1757 yang kembali membagi tanah Jawa. Isinya Pangeran Sambernyawa menempatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta yang kini dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara dan digelari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Rincinya adalah masalah dan menjadi sumber pepercayaan dalam sejarah Perjanjian Giyanti. Di tahun 1813, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles di Inggris, Kasunanan Yogyakarta juga terbagi menjadi Pakualam. Pada masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Pakualam ditasbihkan menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.